Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Muhammad Rauf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat elastisitas benda padat. Nah, ada dua pengertian dasar dalam mempelajari sifat elastisitas benda padat, yaitu tegangan atau stres, dan yang kedua adalah regangan atau strain. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu tegangan atau strain. Tegangan didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya dengan luasan yang mendapat gaya. Jadi ini misalnya suatu benda diberikan gaya F, kemudian ini pada bidang seluas A, ini ya, yang warnanya biru ini adalah bidang seluas A. Maka benda ini akan memperoleh tegangan atau to sama dengan F per A, ya. Jadi to sama dengan F per A. To itu atau tegangan atau stres, ya, dengan satuan Newton per meter persegi. Kemudian F satuannya adalah Newton dan A adalah luas bidang yang dikenai gaya. Maksudnya luas bidang yang dikenai gaya ini mana? Ini ya, ini bidang yang dikenai gaya, ini bentuknya adalah lingkaran. Jadi luasnya adalah A. Jadi luas lingkaran itu πr kuadrat. Ini bidang. Ini adalah gaya ya yang mengenai luas bidang. Nah, yang kedua tadi adalah regangan atau strain. Nah, regangan atau strain yaitu besaran yang menyatakan perbandingan antara perubahan panjang terhadap panjang mula-mula. Coba perhatikan, ini ada suatu batang, mula-mula panjangnya L0. Ini mula-mula panjangnya L0. Nah, kemudian diberikan gaya sebesar F, ya, diberikan gaya sebesar F, maka terjadi regangan, ya, yaitu ini terjadi pertambahan panjang, ya. Ini jadi ini saya ulang, sebuah benda ini panjangnya mula-mula F, mula-mula L0, mula-mula L0 panjangnya, kemudian diberikan tegangan, diberikan gaya sebesar F, sehingga benda ini bertambah panjang sebesar delta L. Jadi ini panjang awalnya, atau ini adalah panjang awalnya L0, kemudian karena ditarik dengan gaya F, maka bertambah panjang menjadi L0 plus delta L. Nah, pertambahan panjang sendiri adalah delta L. Nah, regangan atau strain dirumuskan dalam persamaan E sama dengan delta L per L0. Delta L per L0, delta L itu adalah pertambahan panjang, ini pertambahan panjang, ini delta L, sedangkan L0 ini adalah panjang mula-mula. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan modulus elastisitas atau lebih dikenal dengan modulus Young. Ya, perbandingan antara besaran tegangan, yaitu tadi sigma ini besaran tegangan, dengan besaran tegangan atau E, ini dinamakan modulus elastisitas, ya. Saya ulang, perbandingan antara besaran tegangan atau sigma, kemudian besaran regangan atau E, ini dinamakan modulus elastisitas, atau dirumuskan dalam bentuk persamaan
Y sama dengan sigma per E. Saya ulang, Y sama dengan sigma per E, ya. Nah, ini kalau diurai, ya, kalau diurai tadi sigma ini kan sama dengan F per A. Sigma ini sama dengan F per A. Sedangkan E ini sama dengan delta L per L0. Nah, sehingga ini kalau ini digabungkan, ini saya tuliskan sini ya, berarti Y itu sama dengan F per A, ya, F per A, kemudian dibagi, ya, dibagi dengan delta L per L, ya, dibagi dengan delta L per L, delta L per L0, maka ini akan persamaan berubah menjadi ini tidak apa ya, ini F per A, ini dikali, nah yang ini kan nanti di apa ini, ya ini nanti kan dibalik, ini atasnya L0, ini yang bagian bawah ini adalah delta L. Nah, sehingga nanti bentuk persamaannya adalah seperti di sampingnya itu, bentuk persamaannya menjadi F per L dibagi A per delta L. Nah ini ya, jadi ini ya, Y sebagai modulus Young adalah sigma dibagi dengan E. Ini sigma kita masukkan yaitu F per A, sedangkan E kita masukkan delta L per L0, maka persamaannya ini menjadi Y sama dengan F kali L0 dibagi dengan A kali delta L, di mana Y ini adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, persamaannya apa? Persamaannya adalah Newton per meter persegi, ya. Kemudian kalau F ini adalah gaya, satuannya Newton. Kalau L0 adalah panjang mula-mula, sedangkan A adalah luas bidang. Kemudian delta L adalah pertambahan panjang, ya. Jadi tadi ada, kita ulang lagi ya. Yang pertama adalah tegangan atau stres. Ini persamaannya adalah sigma sama dengan F per A. Kemudian yang kedua adalah regangan atau strain, persamaannya adalah E sama dengan delta L per L0. Dan yang ketiga adalah modulus elastisitas atau modulus Young dengan persamaan Y sama dengan sigma per E. Nah, sigma per E ini kalau ini di persamaannya menjadikan satu, maka persamaannya adalah Y sama dengan F kali L0 dibagi A kali delta L. Sekarang contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya adalah perhatikan soal di bawah ini. Nah, sebuah bahan elastis silinder dengan panjang 20 cm. Ini langsung kita data-data kita tulis saja ya. Diketahui ya, seperti biasa. Ya, diketahui. Nah, panjang awal ini adalah kita sebut sebagai L0 ya. Panjang awal ini L0 yaitu 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian luas penampang atau A yaitu 5 cm persegi. Nah, ini kalau kita jadikan meter persegi, maka kita kalikan dengan 10 pangkat min 4 ya. Ingat, cm, kemudian desimeter, kemudian meter, berarti naik 2 terap. Berarti kita kalikan 10 pangkat min 4 ini, karena naik itu dibagi itu sama saja pangkatnya min ini ya. Kemudian gayanya atau ya ini ya, pada penampang bebas ditarik dengan gaya 2 Newton, ditarik dengan gaya Newton. 2 Newton berarti F ya, ini sama dengan 2 Newton.
Nah, sehingga bahan bertambah panjang 1 cm. Bertambah panjang ini berarti delta L. Nah, delta L yaitu sebesar 1 cm. Nah, 1 cm ini kita ubah dalam meter yaitu 0,01 meter. Mengapa? Karena dibagi dengan 100. Nah, sekarang ditanyakan, ya, yang ditanyakan ya, yaitu yang pertama adalah berapakah apa tegangannya ini, atau ini gini ya, berapa tegangannya. Kemudian yang kedua ya, berapakah regangannya. Regangan ini berarti E ya, E kecil. Dan yang ketiga adalah berapa modulus elastisitasnya ya, modulus elastisitasnya atau modulus Youngnya, atau ini ya, ini berarti Y bisa, E bisa besar. Nah, jadi modulus Young atau Y, atau bisa juga menggunakan persamaan E besar. Nah, ya, baiklah, kita bahas satu persatu ini supaya lebih hemat. Ini kita tulis di sampingnya saja, nggak apa-apa ya. Oke, kita ganti pen dulu untuk membedakan ya. Sekarang yang pertama, bagaimanakah cara menghitung tegangan atau stresnya. Nah, kan tadi ini sigma tadi sama dengan apa, yaitu F per A. Nah, F nya berapa? F nya adalah sama dengan 2. Nah, dari 2 Newton. Ini F nya 2 Newton. Kemudian A nya berapa? A nya adalah tadi 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, terus 2 dibagi 5 kali 10 pangkat 4 gampang caranya. Ya, yang ini coba perhatikan dengan baik, akan saya beri tanda. Nah, ini kita naikkan ke atas. Ini yang tak kurung ini dinaikkan ke atas. Sehingga ini yang 2,5 2 per 5 ini tetap. Ini kita naikkan ke atas jadi plus 10 pangkat 4, tidak min lagi. Nah, gitu ya. Nah, ini berapa? Ya, 2 per 5 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4. Nilainya yaitu sebesar 4000. Ini kalau kalian hitung nanti nilainya adalah 4000. Satuannya apa? Satuannya adalah Newton per meter persegi. Kemudian yang B, regangan atau strain. Ya, yang B adalah regangan atau strain. Nah, sekarang regangan atau strain ini disimbolkan dengan tadi yaitu rumus E kecil ya, E kecil tadi ya. Nah, gini. Persamaannya apa tadi? Yaitu persamaannya adalah delta L dibagi dengan L0 ya. Kita masukkan ya. Delta L-nya berapa? Delta L-nya adalah ya, delta L-nya adalah sebesar 0,01 ya, 0,01 ya. Kemudian L0-nya berapa? L0-nya adalah 0,2. Nah, ini kalau kalian hitung nanti akan menghasilkan nilai sebesar 0,05. Terus satuannya apa? Nah, karena delta L ini satuannya meter, L0 juga satuannya meter, maka untuk regangan atau strain ini tidak memiliki satuan. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga yaitu modulus elastisitas bahan. Nah, ini bisa simpulkan dengan rumus Y, bisa dirumuskan dengan E juga bisa. Yaitu tadi persamaannya Y sama dengan
sigma dibagi dengan E, atau tegangan dibagi dengan regangan. Nah, ini tadi karena sudah kita hitung tegangannya, yaitu sebesar 4000, kemudian dibagi dengan regangan atau strainnya, yaitu tadi 0,05. Nah, maka hasilnya adalah ini ya, 4000 dibagi 0,05. Ini kalau kalian hitung dengan kalkulator, yaitu sebesar 8, nolnya 4, 1 2 3 4. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah Newton per meter persegi. Nah, ini kalau jadikan pangkat, ini 8 kali 10 pangkat 4. Kalau jadikan pangkat lah ya. Satuannya apa? Satuannya Newton per meter persegi. Ya, ini contoh soalnya. Nah, kemudian nanti ada contoh soal yang kedua, ya. Bisa juga nanti kalau ada kita lamparkan contoh soal yang ketiga, dan terakhir adalah latihan soal. Suatu batang baja yang panjangnya 40 cm dengan ukuran penampang 4 mm kali 3 mm. Modulus elastisitas baja 400 kali 10 pangkat 3 Newton per milimeter persegi. Jika pada ujung batang ditarik dengan gaya 80 Newton, hitunglah perpanjangan batang bajanya. Nah, pada soal ini kita selesaikan dengan persamaan yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita tulis dulu data-data yang diketahui, yaitu diketahui kita ganti pena dulu. Nah, oke. Diketahui L0. L0 ini berarti panjang mula-mula 40 cm. Ini kita jadikan mili saja. Berarti sama dengan 400 mm. Kemudian luas penampang. Luas penampang itu A. 4 mm kali 3 mm sama dengan 12 mm persegi. Modulus elastisitas ini kita simbolkan dengan Y. Modulus elastisitas Y, ada yang menggunakan rumus Y, ada yang menggunakan E, tidak masalah. Sesuai persamaan mana kita tuliskan dengan Y. 400 kali 10 pangkat 3 Newton per milimeter persegi. Nah, mengapa nih yang L0 kita jadikan milimeter dan A kita jadikan milimeter? Karena Y di sini satuannya juga milimeter persegi. Kemudian gayanya adalah 80 Newton. Nah, ditanyakan berapakah pertambahan panjangnya atau delta L-nya atau perpanjangannya atau delta L-nya.
Nah, kita ingat persamaannya, Y sama dengan F L0 dibagi dengan A kali delta L sama dengan, nah kita masukkan saja biar lebih mudah. Ini ya, berarti ini 400 kali 10 pangkat 3, ini Y-nya, kemudian F-nya 8, ini satuannya kita tulis juga baik, Newton per milimeter persegi. Kemudian gayanya 80 Newton. Kemudian panjang mula-mula 400 mm, terus dibagi, nah, dibagi A. A-nya adalah 12 mm persegi, nah, dikali delta L, karena delta-nya belum diketahui, ada ditanyakan, sehingga kita bisa menentukan delta L berarti sama dengan ini, yang sama kita coret dulu ya. Ini berarti bisa disederhanakan dengan ini yang milimeter persegi. Newton ini juga bisa disederhanakan. Nah, sehingga delta L-nya adalah sama dengan delta L-nya berarti sama dengan 80 ini sebentar, ini disederhanakan dulu aja biar lebih mudah. Nah, ini 80 dibagi dengan 12 kali 10 pangkat 3. Hasilnya adalah sama dengan, ini caranya ini dibagi aja, ini 80 dibagi 12 itu sama dengan 6,67. Terus yang 10 pangkat 3 yang berada pada penyebut ini kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat min 3. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah milimeter. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah ini ya, jawabannya adalah sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 3 milimeter.